Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft dan Gates Foundation Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta. Keduanya menggelar pertemuan tertutup membahas sejumlah isu strategis dan kerjasama. Pendiri Microsoft dan Gates Foundation sekaligus tokoh filantropis Bill Gates tiba di Istana Merdeka, Jakarta Rabu pagi. Kehadiran Bill Gates disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Keduanya kemudian menggelar pertemuan tertutup membahas berbagai isu strategis dan kerjasama di sejumlah bidang. Bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. I just announced that I've decided to convene our council for the national awards. You know, Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. And yeah, Indonesia is one of the first to launch that. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bill Gates telah memberikan dana hibah lebih dari 159 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Dana hibah ini akan banyak dialokasikan ke sektor kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak Bill Gates meninjau program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kehadiran keduanya disambut antusias para siswa. Sorak-sorai para siswa mewarnai kedatangan Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates, di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu siang. Presiden Prabowo mengajak Bill Gates untuk melihat langsung pelaksanaan program unggulannya makan bergizi gratis. Prabowo memperlihatkan tumpukan kotak makan berbahan stainless steel yang siap dibagikan kepada seluruh siswa sekolah. Kepala negara pun membuka salah satu kotak makan tersebut untuk memperlihatkan menu makan gratis yang disajikan. Keduanya kemudian melanjutkan peninjauan ke dalam ruang kelas untuk melihat langsung pembagian makan siang gratis kepada siswa sekolah dasar. Usai meninjau pelaksanaan MBG di dua kelas berbeda, Presiden dan Bill Gates beserta rombongan juga melihat pemeriksaan kesehatan gratis di SD tersebut, salah satunya kebersihan mulut dan gigi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memeluk hangat dua anak berkebutuhan khusus yang menyambut kedatangannya saat meninjau program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Presiden Prabowo Subianto menghampiri anak berkebutuhan khusus yang menanti kedatangannya di depan pintu gerbang SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Presiden Prabowo menyambut anak tersebut sambil memeluknya. Setelah memeluk salah satu anak, Presiden Prabowo pun memeluk hangat anak lainnya yang telah menanti kedatangannya di depan pintu gerbang usai melakukan peninjauan di sekolah dasar.
Dan pemirsa, ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for, I got notice about, all right, Bobby. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bobby yang berada di dalam stroller seraya menyambut kehadiran tokoh filantropi dunia tersebut. Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka ikan dari stroller pemberian dirinya sebagai tanda perkenalannya dengan Bobby. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for, I got notice about, all right, Bobby. You're famous. Sambil memegang boneka paus berwarna hitam putih, Bill Gates menggoda Bobby yang duduk manis di atas stroller dengan menyebut Bobby sangat terkenal. Tak hanya itu, usai berjumpa dengan Bobby, Presiden Prabowo juga menyerahkan cendera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim Liputan iNews melaporkan. All right, Bobby. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang mediasi kedua terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara mediasi kedua berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kaget. Hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang digelar Rabu siang tadi di Pengadilan Negeri Solo berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat 1 menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat 1. Sementara dalam mediasi hari ini, Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal. Kuasa hukum Jokowi menilai ketidakhadiran Jokowi bukan berarti tidak memiliki itikat baik dalam menyelesaikan perkara, sebab Jokowi telah menunjuk kuasa hukumnya dalam proses mediasi ini. Dalam perkara ini, pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang tengah dipersoalkan. Secara tegas, kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Selain itu, kuasa hukum Jokowi, Irfan, menambahkan tuntutan oleh penggugat M. Taufik ditolak karena penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara perdata ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya. Jokowi mengaku merasa dihina terkait ijazah palsu. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh
ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang lakukan sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Gerindra Ahmad Dhani melanggar etik dan dijatuhkan sanksi ringan. Menanggapi hal itu, Ahmad Dhani mengucapkan permohonan maaf terkait dugaan pelanggaran etik soal seksisme dan penghinaan marga. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutus anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Gerindra Ahmad Dhani melanggar kode etik pada sidang putusan yang digelar di Komplek Parlemen Rabu pagi. Hal ini buntut dari 2 laporan yang diajukan Komnas Perempuan dan musisi Ryan Pono mengenai pernyataan seksisnya saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan dugaan penghinaan marga. Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf kepada pelapor dengan maksimal 7 hari setelah putusan. Mahkamah Kehormatan Dewan dan mengadili sebagai berikut. Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ahmad Dhani Prasetyo dengan nomor anggota A119 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan. Menanggapi kasus ini, Ahmad Dhani pun meminta maaf sekaligus memberikan pembelaan bahwa dirinya berbeda pandangan dengan Komnas Perempuan akan pernyataannya yang dinilai kontroversial. Sebelumnya, Ahmad Dhani dilaporkan atas pernyataannya yang dianggap seksis pada rapat Komisi 10 DPR bersama Kemenpora serta dugaan penghinaan marga Pono. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, untuk dugaan penghinaan marga, Dhani menyatakan itu adalah kesalahan slip of tongue dan murni bukan kesengajaan. Sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam slip of the tongue, ya. Tadi saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bareskrim menangkap 2 tersangka tindak pidana pencucian uang di dalam kasus judi online. Modus yang dilakukan kedua tersangka dengan mendirikan perusahaan cangkang dan polisi menyita barang bukti lebih dari 530 miliar rupiah. Dua tersangka berinisial OHW dan H ini hanya bisa tertunduk malu saat dihadirkan di Bareskrim Polri Rabu siang. Keduanya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari hasil pengelolaan 12 situs judi online selama 6 tahun, polisi menyita 503 miliar rupiah dari aksi pencucian uang kedua tersangka.
Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan, penangkapan berawal dari adanya informasi transaksi perjudian online. Kemudian pihaknya bersama instansi lain melakukan penyelidikan dan petugas langsung menangkap kedua tersangka di Jakarta. Modus yang dilakukan kedua tersangka dengan mendirikan perusahaan cangkang. Modus ini relatif baru dilakukan. Pasalnya uang hasil judi online yang terkumpul langsung dilakukan transaksi digital. Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka memiliki peran masing-masing, yakni sebagai komisaris dan direktur di perusahaan cangkang. Sementara penyidik juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan untuk menelusuri aset lain milik tersangka dan memblokir 197 rekening dari 8 bank. Hasil judi online tersebut ditempatkan di berbagai rekening, rekening nomini, dan juga perusahaan cangkang dalam rangka menyamarkan atau yang kita sebut dengan layering yang telah dilakukan. Kemudian uang tersebut ditempatkan di rekening para tersangka dan digunakan untuk kepentingan pribadi mulai tahun 2019 hingga tahun 2025. Total nilai barang bukti yang telah disita dari para tersangka sejumlah 538.846.330 rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka harus mendekam di sel tahanan Bareskrim Polri dan dijerat pasal berlapis tentang informasi transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang dengan hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI telah membentuk Satgas untuk mengurangi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI. Salah satu Satgas yang dibentuk adalah Satgas Judi Online, dan anggota yang melakukan judi online telah diberi sanksi. Dengan judol, ya, karena judol ini sudah cukup masif di masyarakat maupun di TNI sendiri. Tapi di TNI sendiri sudah kita tidak lanjuti, ya, dalam arti pelaku-pelaku judol ini sudah kita berikan sanksi kepada mereka, di mana mereka sudah harapannya kegiatan itu berhenti sampai di situ. Tapi perlu kita sampaikan bahwa di TNI sendiri juga sudah membentuk 4 satgas, ya. Satgas yang pertama adalah terkait dengan judol, kemudian narkoba, penyelundupan dan korupsi, dan itu sudah kita lakukan dan kita sudah ada beberapa kegiatan yang membuahkan hasil.